Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustafa Syarif. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 1. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Saya di video ini akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil materi observasi saya mengenai sejarah berdirinya Masjid Shirathul Mustaqim di Samarinda. Jadi Masjid Shirathul Mustaqim ini adalah masjid tertua di kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Tepatnya di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Masjid yang dibangun pada tahun 1881 ini pernah menjadi pemenang kedua dalam festival masjid-masjid bersejarah di Indonesia pada tahun 2003. Nah, saya akan mempresentasikan ya hasil wawancara dan observasi saya dengan pengurus Masjid Shirathul Mustaqim. Jadi pengurus Masjid Shirathul Mustaqim ini menceritakan sejarah dengan izin, dengan saya meminta izin kepada dia untuk menceritakan sejarah Masjid Shirathul Mustaqim, dan dia pun bersedia untuk menceritakan sejarah Masjid Shirathul Mustaqim. Nah, langsung saja saya bercerita tentang sejarah dan hasil laporan observasinya. Masjid Shirathul Mustaqim ini adalah masjid tertua di kota Samarinda. Jadi pada tahun 1880-an ya, ada ya pangeran bendahara bernama Said Abdurrahman bin Assegaf. Dia seorang pedagang muslim dari Pontianak, datang ke Kesultanan Kutai. Ia memilih kawasan Samarinda Seberang sebagai tempat tinggalnya dan ditanggapi oleh Sultan Kutai pada saat itu, Haji Muhammad Sulaiman. Jadi Haji Muhammad Sulaiman ini setelah melihat ketekunan dan ketaatan Said Abdurrahman dalam menjalankan syariat Islam. Jadi Sultan Kutai ini nih mengizinkan dia untuk tinggal di Samarinda karena dia melihat ketekunan dan ketaatan Said Abdurrahman dalam menjalankan syariat Islam. Pada masa itu Samarinda Seberang ini dikenal juga sebagai daerah arena orang bermain judi, baik saung ayam pada siang hari ataupun judi atau dadu pada malam hari. Selain itu, peredaran minuman keras juga marak di kawasan Samarinda Seberang, sehingga tuh menimbulkan keresahan warga sekitar karena bisa merusak citra Samarinda Seberang sebagai syariat Islam. Nah, jadi warga kampung itu hampir tak ada yang berani ke kawasan ini karena takut ya. Namun pangeran bendahara nih, Said Abdurrahman ini mendatangi mereka untuk mengajak menjalankan syariat Islam. Jadi pangeran bendahara dan tokoh-tokoh masyarakat setempat itu tuh berunding mencari jalan keluar agar Samarinda Seberang ini bersih dari aktivitas itu ya. Dalam perundingan ini nih disepakati lahan dengan seluas 2028 meter persegi akan didirikan masjid. Jadi setahun kemudian pada 1881, 4 tiang utama atau soko guru mulai dibangun oleh Said Abdurrahman bersama warga. Konon katanya berdirinya 4 tiang itu tuh karena bantuan seorang nenek misterius yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Jadi kala itu tuh banyak warga yang tak mampu mengangkat dan menanamkan tiang utama itu. Jadi berkali-kali dilakukan, tetapi tetap saja juga gagal. Makanya nenek itu menjadi sosok yang sangat misterius, karena konon katanya berdirinya 4 tiang itu karena bantuan nenek itu. Nah, jadi tuh beberapa menit kemudian setelah gagal tadi, datanglah seorang perempuan yang berusia lanjut, ya nenek tadi. Dengan tenang nenek tadi tuh mendekati warga yang sedang gotong royong. Jadi neneknya ini meminta izin kepada warga untuk mengangkat dan memasang tiang. Warga memasang tiang utama masjid itu ya. Jadi warga yang mendengar ucapan sang nenek ini nih langsung tertawa. Namun Said Abdurrahman malah sebaliknya, dia menyambut kedatangan nenek itu dengan baik. Jadi Said pun juga meminta warga untuk memperkenankan si nenek untuk melakukan apa yang diinginkan oleh nenek. Jadi nenek pun meminta warga dan Said Abdurrahman tuh balik saja ke rumah masing-masing. Esok harinya, usai sholat subuh, warga pun berbondong-bondong mendatangi lokasi pembangunan masjid. Seperti tak percaya ya, jadi 4 tiang utama yang telah tertanam kokoh itu tuh warga pun kaget melihatnya. Tetapi tak satu pun orang yang mampu menemukan keberadaan nenek itu. Setelah itu, Said Abdurrahman dan tokoh masyarakat membangun masjid selama 10 tahun pada 1891 atau tepatnya pada 27 Rajab 1311 Hijriah. Akhirnya Masjid Shirathul Mustaqim ini nih pekerjaannya telah rampung. Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman sekaligus menjadi imam pertama yang memimpin sholat di Masjid Shirathul Mustaqim. Setelah bangunan masjid ini nih rampung pada 1901, Henry Dassen, seorang saudagar kayu berkebangsaan Belanda, memberikan sejumlah hartanya itu ya untuk pembangunan menara masjid berbentuk segi 8 setinggi 21 meter. Jadi menara itu berdiri tepat di belakang kiblat masjid. Nah, seperti itu. Jadi wawancara saya bersama pengurus masjid Shirathul Mustaqim, dan dia menceritakan secara singkat sejarah Masjid Shirathul Mustaqim. Seperti itu. Jadi masjid ini masjid tertua ya di Samarinda seberang. Jadi masjid ini nih juga sebagai masjid atau cagar budaya yang dilindungi, karena harus tetap dipelihara keasliannya, sehingga memerlukan pemeliharaan yang sangat-sangat baik ya dari pengurus masjid Shirathul Mustaqim ini. Jadi penggantian unsur yang rusak tidak merubah bentuk aslinya, dan unsur yang diganti dipelihara dengan baik dalam suatu penyimpanannya. Jadi sebagai benda bersejarah ya, dalam perkembangan Islam perlu dipromosikan lah masjid ini sebagai objek wisata keagamaan, atau masjid ini secara morfologi masih mempertahankan ciri khas sebagai masjid tua berarsitektur kayu, sehingga merupakan barang langka. Masjid ini tetap memainkan berbagai fungsi masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pendidikan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan hasil observasi saya dan video ini dengan
baik. Jadi proses yang panjang saya lalui mulai dari penelitian lapangannya dan hasil observasi lainnya. Saya sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang turun langsung ke lapangannya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen sejarah peradaban Islam atau dosen pengampu saya, Ibu Nurwati MPD. Terima kasih juga kepada pengurus Masjid Shirathul Mustaqim Samarinda yang telah memberi informasi yang dibutuhkan kepada saya. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari sejarahnya Masjid Shirathul Mustaqim ini. Dan juga kepada teman-teman sekalian, terima kasih dengan dukungan dan supportnya untuk membantu menyukai video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.